Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur boleh berjumpa kembali dengan kita di tempat ini. Tahun 2013 saya pernah hadir di tempat ini, dan untuk tahun ini ada sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau tahun 2013 saya datang, saya punya 2 anak. Dan sekarang tahun 2015 saya punya 3 anak. Bukan berarti 2016 kalau saya datang punya 4 anak. Ya, ini anak ketiga, saya bersyukur. Anak saya yang pertama putri, anak saya yang kedua putri. Dan banyak orang berkata, Pak, yang ketiga pasti putra. Akhirnya karena memang saya suka anak yang, saya dari keluarga 7 bersaudara, jadi bagi saya 2 masih kurang. Ya, terus kita sama-sama rindu punya 1 anak lagi. Puji Tuhan, anak ketiga kami juga putri lahirnya. Kenapa saudara ketawa? Tadi pagi saya datang di kebaktian pertama dan saya lihat yang pakaian putih-putih. Celana putih, baju di atas putih. Kalau di atas putih seragam biasa, celana putih saya jarang ketemu. Baru di gereja ini, selain saya nonton di film India. Nah, itu celana putih. Saya bertanya, ada apa ini hari ini? Wah, saya diberkati saudara. Kan perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus Pak pakai putih-putih ya. Wow, dan satu saya diberkati bagaimana melihat berlutut bersama-sama sebelum menjalankan perjamuan kudus. Awalnya saya pikir, oh minggu ini pakai putih-putih. Minggu depan Valentine pakai warna pink. Minggu depannya lagi Imlek pakai merah semuanya. Dari pink. Ternyata perjamuan kudus, bukan karena persiapan untuk nyambut Imlek ataupun Valentine. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu pulang membawa kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang dengan kuasa Roh Kudus telah diwahyukan kepada para rasul dan para nabi. Roh yang sama itu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Ester, pasal yang ke-6. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dari kitab Korintus, di kebaktian umum pertama, kebaktian umum kedua. Saya rindu mengajak kita melihat kitab Ester. Tadi pagi tema firman Tuhan berbicara tentang bermegah dalam anugerah. Di kebaktian umum kedua ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, mengalami kemenangan Mordekai. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama. Ayat pertama. Ester pasal 6 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Saya belum mendengar suaranya. Mari kita ulang sama-sama. Ester pasal 6 ayat 1. 1, 2, 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Saudara, raja ini adalah Raja Ahasveros. Dia bukan terkena insomnia sehingga tidak dapat tidur. Bukan. Saudara, kondisi tidak dapat tidur saya pernah mengalami ketika saya di sekolah teologi ya. Entah apa yang terjadi, selama 3 malam saya tidak bisa istirahat lebih awal. Sampai dini hari jam 4, jam 5 baru saya bisa tidur. Dan itu pun 2 jam saya sudah bangun. Saya bersyukur punya kakak rohani di kamar kelas. Yang dimana saya tanya, saya gak bisa tidur. Saya lihat kalian tidur enak sekali. Di satu kamar kami berempat dan dia memberi masukan yang cukup baik.
Kalau kamu gak bisa tidur, jangan khawatir. Baca firman Tuhan, kamu berlutut berdoa. Tuhan mau berbicara sesuatu dalam hidupmu mungkin. Biar engkau buka hati kepada Tuhan. Saudara, nasihat itu sangat menguatkan saya. Pada waktu saya membaca ayat pertama, ketika Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Saudara, seorang raja yang tidak bisa tidur bisa melakukan banyak hal. Paling tidak 3 hal. Yang pertama, dia panggil sahabat-sahabatnya, dia panggil rekan-rekannya untuk minum dan berpesta pora. Betul tidak? Dia bisa lakukan itu. Keluarkan anggur dari istana. Mari kita berpesta, mari kita makan, mari kita minum dan temani saya. Yang kedua, Raja Ahasveros, dia bisa memanggil para penari, dia bisa meminta mengadakan sesuatu yang dimana dia dihiburkan. Dia bisa juga lakukan itu. Atau paling tidak, dia bisa memanggil para selir untuk menemani dirinya. Tetapi saya tidak menemukan raja ini melakukan ketiga hal tersebut. Saudara, zaman sekarang saya lihat anak-anak muda ketika tidak bisa tidur, anak-anak muda dari sini, ketika tidak bisa tidur, biasanya mereka ngincer 7-Eleven, Dunkin Donut 24 jam, nongkrong, betul? Atau main game gitu ya, main permainan apa gitu. Tetapi betapa luar biasanya raja ini. Di saat dia tidak bisa tidur, dia meminta membawa kitab pencatatan sejarah dan minta dibacakan kepada dia. Saudara, di ayat kedua kita mulai menemukan maksud daripada Tuhan dengan apa yang terjadi di ayat 1. Mari kita sama-sama membuka, kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Saudara, raja ini menemukan bagaimana dirinya pernah terluput dari sebuah kecelakaan. So, betapa bersyukurnya seseorang ketika menemukan bahwa dia terluput dari sebuah kecelakaan. So, mungkin di tahun 2014 kalau kita renungkan kembali, mungkin di antara kita di tempat ini pernah punya sahabat atau rekan yang masuk ICU kritis. Coba bertemu dan ngobrol dengan dia. Dengan keadaan yang sekarang sehat, apa perasaanmu? Oh, saya yakin dia berkata, saya sangat bersyukur. Saya masih tahu bagaimana mendengarkan detak jantung saya sendiri. Bagaimana kondisi saya dipasangkan selang dari berbagai tempat. Saudara, rasa syukur itu akan muncul. Saya juga berjumpa dengan satu orang yang di tahun 2014 mengalami kecelakaan mobil. Wow, di dalam profil BBM-nya dia, handphonenya dia tulis, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Raja Ahasveros mengalami satu berita yang dimana sebelumnya berita ini terlewatkan. Ketika kitab catatan sejarah dibacakan untuk dirinya, raja menemukan bahwa dia pernah terluput dari sebuah kudeta, sebuah rencana pembunuhan. Raja menemukan bahwa orang yang melapor itu adalah Mordekai. Mordekai yang memberitahu bahwa Bigtan dan Teres punya rencana mau membunuh raja. Waktu itu kalau saudara baca pasal sebelumnya, raja membentuk penyelidikan. Jadi kalau zaman sekarang ada namanya panja, ada namanya penyelidikan, zaman dulu sudah ada. Dan raja menemukan bahwa berita yang disampaikan oleh Mordekai itu benar. Sebuah berita bahwa raja akan dibunuh. Dan saudara tahu, Bigtan dan Teres diperintahkan raja, 2 orang itu dihukum mati. Masalahnya adalah ternyata Mordekai dilupakan. Dari mana kita tahu bahwa Mordekai dilupakan? Ayat yang ketiga. Walaupun Mordekai pernah menolong raja, walaupun Mordekai pernah berbuat sesuatu kebaikan kepada seorang yang paling tinggi jabatannya, tetapi Mordekai tidak dapat apapun juga. Ayat 3 berkata demikian. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan. So perhatikan, ada dua hal yang saya ingin ajarkan di awal bagian ini. Yang pertama, raja tidak bisa tidur, dan bukan karena sakit, insomnia atau apapun juga. Tetapi ini adalah satu maksud yang Tuhan kerjakan. Ketika dia tidak bisa tidur, raja minta bacakan kitab sejarah. Waktu dibacakan kitab sejarah, raja menemukan bahwa hidupnya pernah terluput dari sebuah kecelakaan, dari pembunuhan. Maka raja bertanya, orang yang melapor ini, yang bernama Mordekai, pernah saya kasih hadiah apa? Setelah pegang baik-baik apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama saya melihat bahwa manusia bisa melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Saudara, raja melupakan apa yang pernah terjadi atas kehidupannya. Saudara, saya bertanya-tanya ketika di ayat ketiga, kalau di dulu raja lupa, raja bisa tidak ingat bahwa dia pernah ditolong oleh Mordekai, kenapa sekarang raja bisa ingat dan bertanya? Kalau di masa dulu, waktu ditolong dan raja Ahasveros mengalami kesempatan hidup yang kedua kali, terluput dari pembunuhan, dan raja lupa memberi hadiah. Kenapa sekarang malam pada saat itu ketika dibacakan, raja bisa bertanya, saya pernah kasih hadiah apa ya kepada orang yang tolong saya? So, maka di sini saya melihat satu kebenaran, bahwa hidup manusia itu bisa dilupakan oleh orang lain, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Amin. Saudara, maka saya melihat bahwa ayat yang pertama jelas bahwa ketika raja tidak bisa tidur, itu adalah satu cara Tuhan untuk membangunkan dia. Satu cara Tuhan. Ada bukan sebuah kebetulan, tapi Allah punya sebuah rencana atas hidup Mordekai. So, saya mau berkata, hidup kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Yang datang dengan suami istri, coba lambaikan tangan. Yang datang dengan suami istri dengan pasangannya, lambaikan tangan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Oke, lihat pasanganmu, saling lihat. Oke, sudah menatap. Nah, sedikit kita pakai acara pasutri. Udah? Lihat? Sudah? Terus coba suami bilang sama istri, saya ketemu kamu menikah sama kamu, itu kebetulan ketemu di pasar Klewer. Pulang berantem pasti. Berani kan kau berkata bahwa enggak, kebetulan kok ketemu kamu, menikah sama kamu. Saudara, setiap pribadi yang menyadari bahwa hidupnya bukan kebetulan, bahwa keberadaan dia di dunia bukan satu kebetulan. Seorang anak yang menyadari bahwa dia ada dalam keluarga tersebut bukan kebetulan, maka apapun yang dia alami dalam kehidupan itu, dia tidak akan menyalahkan rancangan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang indah. Amin. Saudara, pasangan suami istri yang menyadari bahwa bukan kebetulan engkau menjadi istri saya, dia akan kuat menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan berumah tangga. Tapi saudara jangan tafsirkan dengan salah ya. Saya percaya dalam dunia tidak ada yang kebetulan. Setiap detail kehidupan dirancangkan Allah. Tapi jangan dalam contoh yang ditafsirkan salah. Contoh, saya menemukan satu teman, kita dulu tinggal di satu tempat dekat university. Dan dia anak mahasiswa. Tunggu kiriman dari orang tua. Uang tidak datang-datang. ATM itu sudah kosong. Tapi setiap kali jalan ke mall, untuk menghibur diri, dia pasti mampir ke ATM, dia cek saldo. Terus saya bilang, udah kalau dikirim pasti diteleponin. Tiap hari cek saldo buat apa? Terus dia jawab. Dia bilang, siapa tahu ada yang salah transfer. Nah, saudara, saya kasih contoh, pakai ATM tadi ya. Seandainya ada satu anak Tuhan, dia datang ke gereja. Oh ya, Gia Pringgading. Nah, saudara, terus dengar khotbah dari pendeta Fu, tidak ada yang kebetulan. Dalam keadaan kondisi dompet tidak ada uang, tabungan tidak ada, memerlukan uang, lalu pergi ke ATM. Coba lihat saldo.
Waktu mau lihat saldo masuk ATM, ada kartu orang lain tertinggal di sana. Orang itu lupa ambil kartunya, tinggal kita lanjutkan yes or not. Kalau yes, tidak usah masukkan PIN, langsung bisa tarik uang. Lalu orang ini berkata, haleluya, puji Tuhan. Saya di gereja baru mendengar khotbah tentang tidak ada yang kebetulan. Tuhan mendengar doa saya sedang tidak ada uang. Ternyata ada kartu ATM ketinggalan. Boleh gak berkata begitu? Saudara, kalau itu terjadi, harusnya kita berkata, wah ini tidak kebetulan nih. Kenapa saya sedang tidak ada uang? Saya diuji dengan cara seperti ini. Saya mau jujur di hadapan Tuhan. Manusia tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat. Ingat, mata Tuhan lebih tajam dari CCTV. Amin. Nah, maka dia akan kembalikan kartu itu dan dia tidak akan mengganggu. Jadi, ngerti ya maksudnya ya? Bagaimana menerapkannya? Suami-suami yang bertengkar sama istri. Gitu ribut ya. Ribut terus suami pergi. Ambil mobil pergi. Lagi pergi makan di restoran sendiri. Kesel sama istri. Berantem tiap hari. Wah gitu ya. Lagi kesel, habis pesan makanan. Di depan datang satu perempuan duduk. Lagi makan, wanita itu juga makan. Tapi matanya lirik terus. Waktu lirik terus, selesai makan, wanita ini gincuan di depan dia. Gitu kan? Gincuannya kaca di sini. Kita duduk di sana di cowok. Dia bukan lihat ke kaca. Waktu dia gincuan, waktu digoyang-goyangkan dia lihat ke kita. Nah, pria itu yang pulang dari gereja, dengar khotbah tentang tidak ada yang kebetulan, dia tidak boleh berkata, haleluya, puji Tuhan. Istri yang di rumah seperti nenek lampir. Ribut terus di rumah. Tidak ada yang kebetulan. Kok ada yang seneng lirik ke saya? Nah, itu gak boleh berkata demikian. Justru dia harus berkata, mengapa saya lagi berantem sama istri saya? Ada cobaan yang seperti ini. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Nah saudara yang terkasih yang Tuhan. Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Ternyata ketika kita membaca lebih lanjut. Tuhan sedang menyatakan satu hal. Bahwa dia melupakan Mordekai. Yang pertama kita melihat bahwa manusia bisa melupakan. Tapi Tuhan tidak melupakan. Kita juga melihat bahwa dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tapi dalam rancangan Allah. Dan yang ketiga, saya melihat di dalam pembacaan ayat yang keempat. Mari kita baca ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk, perhatikan baik-baik. Seorang raja yang tidak bisa tidur, minta bacakan kitab. Waktu dibacakan kitab, dia menemukan ada orang yang berjasa kepada hidupnya. Namanya Mordekai. Pada waktu raja sedang berpikir akan memberi apa hadiah kepada Mordekai, datang satu orang menuju ke raja namanya Haman. Dan orang ini datang ke raja dengan tujuan apa? Halo? Ayat itu bilang apa tujuannya? Menyulakan. Menyulakan itu menggantungkan. Dia datang kepada raja, dia meminta bahwa Mordekai saya mau bunuh. Saudara, orang ini bukan orang sembarangan. Haman ini bukan orang sembarangan. Pasal 3 ayat 1. Coba buka kita baca. Pasal 3 ayat 1. 1, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros. Dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Wow, dahsyat luar biasa. Saudara, yang bernama Haman ini ketika datang menghadap ke raja, ketika datang kepada raja, dari rumah dia sudah punya keinginan. Dan dia bukan minta izin ke raja. Dia cuma memberitahukan bahwa dia mau membunuh Mordekai. Saudara, Haman dikatakan di pasal 3 ayat 1. Dikaruniakan kebesaran, pangkatnya dinaikkan, kedudukannya ditetapkan. Wow, ini bukan main-main. Saudara, dia adalah tangan kanan raja. Dia adalah orang kedua. Dia adalah orang
yang bisa bebas masuk ke istana, dia punya akses kepada raja dan dia di atas semua pembesar. Perhatikan dengan baik. Ketika Mordekai dalam kondisi yang demikian, Mordekai tidak pernah tahu bahwa ada satu orang mau datang melapor ke raja, bunuh hidupnya, habisin hidupnya, bunuh dirinya. Mordekai tidak pernah tahu bahwa ada rancangan kecelakaan, rancangan kejahatan dari satu orang bernama siapa? Haman. Dia tidak pernah tahu bahwa ada orang yang sedang begitu benci kepada hidupnya dan punya rencana mau menghabisi dia. Saudara perhatikan. Ketika dia datang kepada raja, hanya sekian detik dia bicara, raja, saya mau bunuh Mordekai. Raja bilang oke, Mordekai habis. So hidup Mordekai di ujung tanduk. Hidup Mordekai tidak ada harapan lagi. Secara manusia, siapakah Mordekai? Melawan seorang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan di atas semua pembesar. Saya mau berkata, hitung-hitungan di atas kertas. Mordekai tidak mungkin bisa terluput dan menang. 100% pasti mati. Karena dia berhadapan dengan satu orang yang punya akses ke istana, punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan. Dan bahkan Mordekai tidak pernah tahu bahwa ada rancangan yang sedemikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali hidup kita sedemikian. Disinilah yang saya namakan kasih karunia Tuhan. Perhatikan, ketika Anda pergi ke satu ruko, parkir mobil, makan. Saudara tahu tidak, ada orang yang jahat, yang sedang ngincar mau congkel kaca spion mobil Anda. Tahu? Saudara kita nggak tahu kenapa. Waktu kita keluar dari makan PO, keluar dari makan suike ya. Habis makan suike, kita lihat mobil kita baik-baik kok. Aman-aman. Kita tidak tahu bahwa tadi ada yang punya rencana mencongkel, memecahkan kaca mobil kita. Tetapi Tuhan gagalkan niatnya. Waktu kita keluar, kita cuma lihat mobil kita udah masih baik kok. Dan kita pikir seharusnya demikian. No. Hidup anak-anak kita. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa di sekolah anak kita ada yang mengincar menawarkan narkoba. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa ketika kita keluar negeri, keluar kota, rumah yang kita tinggalkan, sedang ada orang yang mau masuk dan mencuri. Tapi niatnya digagalkan oleh Tuhan. Kita selalu menemukan semua baik dan kita menganggap semua ajarnya kita baik. Tapi saudara tahu, sebenarnya kalau kita dalam keadaan baik, itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Kalau anak kita baik, itu pemeliharaan Tuhan. Kalau suami kita sehat, suami kita baik, itu anugerah Tuhan. Kalau sekarang kita baik, semua berjalan dalam baik. Saya percaya, bukan karena kehebatan kita, bukan kemampuan kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. So lihat apa yang terjadi. Mordekai tidak tahu ada orang punya rancangan kejahatan. Mordekai tidak berbuat apa-apa. Mordekai diam. Mordekai cuma diam saja. Dia tidak bertindak apa-apa, dia tidak mengerti apa-apa. Tapi lihat, dalam berdiam diri terdapat pertolongan Tuhan. Amin. Dalam berdiam diri, Tuhan bertindak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haman datang dengan rencana mau membunuh. Ayat 5, mari kita baca bersama-sama. Ayat 5, 1, 2, 3. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Saudara perhatikan ayat 4 dan 5. Ayat 3, raja sedang berpikir mau kasih hadiah apa ke Mordekai. Lalu datang sahabat raja. Orang yang begitu dekat bisa masuk ke istana kapan saja dan kedudukan yang tinggi. Waktu datang bagi raja tepat, pas waktunya. Raja biasa mengambil kebijakan, butuh keputusan yang didiskusikan. Waktu raja bertanya, siapa itu yang datang di pelataran? Seluruh pegawai berkata, itu Haman. Padahal Haman datang dengan rencana mau bunuh Mordekai.
Waktu dikasih tahu bahwa itu Haman, raja bilang suruh masuk, suruh masuk. Raja mau bertanya, apa pendapat Haman untuk orang yang pernah nolong raja? Hadiah apa yang dikasih? Perhatikan, sekali lagi tidak kebetulan. Ketika raja tidak bisa tidur, di saat itu Haman datang dengan rencana mau membunuh. Pada saat itu juga raja membaca tentang jasanya Mordekai. Semua kejadian hidup itu diatur, dipegang, di bawah kedaulatan tangan Tuhan. Saudara, seluruh hidup kita ada di bawah kontrol dan kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya masih ingat ketika saya harus pergi ke Amerika, ke Los Angeles, menghadiri sebuah kongres. Waktu saya pergi ke sana, saya masuk dari Los Angeles, pulangnya dari San Francisco. Waktu saya masuk, imigrasi tahan saya. Kami masuk berdelapan, tapi pulangnya 6 orang, lebih dulu, saya pulang belakangan. Yang 6 orang masuk dari Los Angeles, pulang dari Los Angeles, sedangkan saya datang dari Los Angeles, pulang dari San Francisco. Jadi tidak dipercaya, diinterogasi. Tapi saya yakin, Tuhan pasti menolong saya. Saya diinterogasi sampai jam 1 malam. Saya mendarat jam 11, diinterogasi sampai jam 1 malam. Disuruh isi semua formulir. Saudara, keyakinan saya muncul dari apa? Yaitu tahun 2010 di paspor saya itu blank, kosong, belum ada stempel ke luar negeri dari negara manapun. Saya belum punya kesempatan ke luar negeri. 2010 waktu saya bikin paspor, istri saya berkata, buat apa bikin paspor? Belum ke luar negeri buat apa? Saya ketemu teman yang bantu saya bikin paspor berkata, Pak, emang mau kemana? Enggak, saya cuma mau bikin dulu. Sayang Pak, buang-buang uang. Kalau sudah mau ke luar negeri, baru bikin. Jadi tidak buang waktu. Paspor kan berlakunya harus diperbaharui. Jangka waktu 5 tahun. Enggak apa-apa buat. Terus suatu hari ketika 2010 saya pindah rumah. Istri saya bongkar-bongkar menemukan paspor saya. Istri saya berkata, ini kan udah setahun, buktinya gak kemana-mana. Buang uang untuk apa bikin paspor? Saya jawab begini, tenang saja. Kalau Tuhan mau berkati saya, Tuhan mau kasih saya ke Amerika pun, sampai ke Amerika. Saya bisa pergi ke Amerika. Tanpa biaya dari saya. Kalau Tuhan punya maksud. Terus dia ketawa. Mimpinya selalu besar dan tinggi. Dia simpan paspor saya. 2010, bulan Juni, informasi datang. Saya diutus untuk menghadiri kongres di Los Angeles. Dan saya berkata, itu cara Tuhan. 56 delegasi dari Indonesia. Total 30 lebih pendeta. Ada pendeta yang sudah pernah ke Amerika, studi di Kanada, luar negeri. Lalu kita apply visa. Kita tahu kalau visa Amerika tidak mudah. Betul ya? Visa Amerika tidak mudah. Visa Amerika itu seperti Jakarta orang naik bajai. Dia belok kanan atau belok kiri kita nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Tahu maksudnya? Nah visa Amerika juga sama. Kita nggak tahu apa syaratnya yang semestinya. Ada orang yang bawa koper, ada orang dengan tujuan jelas. Bisa jadi tidak dikasih visa. Waktu itu saya dipanggil di kedutaan, maju, cuma sebentar. Semua sudah saya siapkan, tidak dilihat. Cuma lihat saya, terus tanya, melayani di mana, anak istri di mana. Sudah langsung dikasih stempel, dikasih visa. Teman saya sudah siapkan semua barang, diperiksa, malah ditolak. Di situ saya mulai melihat bahwa di dalam hidup kita, setiap detailnya itu di bawah kedaulatan Tuhan. Amin. 2010 saya ke Amerika, tanpa 1 sen pun biaya. Saya bisa berangkat ke Amerika, ke LA, ke San Francisco, ke Las Vegas. Saya bisa melihat kondisi yang di sana dan saya pulang ke Indonesia. Saya melihat semua itu anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Nah, saudara, ketika saya melihat ayat 4 dan 5, maka betapa luar biasanya rancangan Tuhan. Persis Haman sampai di pintu, raja bilang, saya mau bicara sama Haman. Lalu Haman masuk. Haman masuk. Mari kita baca ayat yang ke-6. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya,
Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan kepada hormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan? Lebih ini adegannya ya. Ini raja nanya, Haman, suruh masuk. Masuk. Haman, kalau raja hormati seseorang, raja berkenan pada seseorang, itu caranya bagaimana menunjukkan hormat itu kepada orang tersebut? Haman datang, masuk, waktu dengar pertanyaan itu, seperti sinetron di Indonesia. Matanya lihat, hatinya ngomong. Siapa lagi nih? Pasti gua nih. Dia pede. Saudara, Haman ini kegeeran. Waduh, dia percaya diri banget. Pasti saya nih. Sinetron Indonesia kan begitu kan? Itu sorot mata yang sana, sorot yang sini, sorot sana, tong 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 tong. Haman pikir, lalu lewat Indomie seleraku, iklan masuk, kan begitu. Nah, dia tegang nih, mata lihat, siap. Haman hatinya mikir, ini pasti saya nih, pasti saya, pasti raja menghormati saya, bukan siapa-siapa. Karena dia berpikir raja bertanya sebenarnya orang itu adalah untuk dia. Maka Haman jawabnya seperti ini. Mari kita baca. Jawabannya apa? Ayat 7 dan ayat 8, ayat 9. Ayat 7 kaum pria, ayat 8 wanita, ayat 9 kita sama-sama. Ayat 7 silakan kaum pria. 1, 2, 3. Ayat 9 sama-sama. Dan kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota, sedang orang-orang berseru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang. Wow. Saudara, Haman memberikan jawaban yang begitu fantastis. Berikanlah mahkota, berikanlah jubah yang biasa pakai raja, dan juga kuda. Ketiga itu melambangkan kekuatan perang, karena zaman dulu kekuatan angkatan armada kuda itu menunjukkan kekuatan armada perang. Mahkota itu bicara tentang apa? Otoritas kerajaan. Jubah itu identitas raja tersebut. Saudara, Haman orang yang jahat, dan dia tahu itu akan diberikan kepada dirinya menurut pikiran dia. Maka dia minta sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara, lalu apa yang terjadi? Permintaan dia tersebut disetujui oleh raja. Ayat 10 berkata demikian. Baca ayat 10. Kaum wanita, 1, 2, 3. Stop dulu. Tadi KU saya ajarkan untuk baca Alkitab dan suara nyaring. Setahu saya wanita di sini kalau baca semua keluar suara pasti lebih kencang dari yang tadi. Ya, tadi KU 1 saya ajarkan, kalau baca Alkitab suara kenceng-kenceng. Kalau berdoa suara kenceng, buka. Kalau menyanyi buka suara muji Tuhan. Kalau marah sama orang suara kecil-kecil. Mulutnya buka gede tapi suaranya ada. Sama seperti kita di tempat umum, di restoran, lagi marah sama anak kita di mall. Pelototin terus mulut buka gede. Nah, istri-istri, kaum wanita waktu di rumah marah sama suami, coba begitu. Gitu. Oke? Ya. Nah, kalau baca Alkitab harus beda. Masa di gereja pendeta bilang, mari kita buka suara. Kita berseru, udah buka suara berseru. Mari kita berdoa. Pesannya jelas tuh, mari kita berdoa, buka suara, berseru sama Tuhan. Mari kita berdoa. Lalu kaum wanita. Oke, terbalik ya. Kita balik ya. Kalau baca Alkitab suara yang kencang, ya. Mari kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Lakukanlah demikian. Duduk. Wow. So saya mau katakan ini Haman. Saya bisa cek jantungnya dia, ini orang yang jantungnya kuat sekali.
Kalau nggak kuat jatuh pingsan. Kenapa? Bayangin saudara, ini namanya bokwamgan. Apa? Bokwamgan, jadi lupa lagi ya. Kamguan, ya Pak. Kamguan ya, nggak kamguan ya. Nggak rela ya. So bayangin, si Haman punya rancangan jahat, justru celakain Mordekai. Nggak kamguan dong. Yang dilawan namanya Rapopo. Pokoknya ya udah, diam aja, kan begitu. Rasa-rasanya siapa yang menang ya? Harusnya bokwamgan ya. Tetapi Mordekai yang menang. Kenapa? Tiba-tiba waktu dia meminta bagian yang ada seperti itu, raja bilang, oke, lakukan itu, jalani semua, sepatah kata pun jangan kamu lalaikan. Waduh saudara, di hati itu nek banget tuh. Di sini saya mulai melihat bagaimana Allah menyatakan dengan jelas kebenarannya. Soal kita berkata, kalau Tuhan bertindak, kutuk bisa diubah menjadi berkat atas hidup kita. Amin. Saya ulangi, kalau Allah berkenan atas hidupmu, kalau Allah yang berdaulat memegang kendali kehidupanmu, dan kau menyerahkan seluruh kepada Dia, orang boleh benci, orang boleh fitnah, orang boleh hina, orang boleh rancangan kejahatan dan kecelakaan. Tapi Allah akan mengubahkan rancangan kecelakaan dan kejahatan itu menjadi rancangan damai sejahtera atas hidupmu. Amin. So Mordekai bukan apa-apa. Mordekai seorang yang tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, melawan seorang yang penuh dengan jabatan. Tapi Allah menunjukkan mulut yang mengucapkan berkat. Musuh itu sendiri yang merancangkan kejahatan dan kutuk. Justru mulutnya dipakai oleh Tuhan memberikan keputusan berkat atas hidup Mordekai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya mau menyaksikan tidak habis-habisnya kemurahan Tuhan atas hidup saya. Bagaimana Tuhan menyertai dengan mujizat-mujizat sedemikian. Soal pelayanan seorang hamba Tuhan kadang tidak luput dari fitnah. Kadang tidak luput dari gosip. Kadang tidak luput dari persoalan-persoalan demikian. Tapi saya percaya dalam berdiam diri di hadapan Tuhan terdapat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, mari 2015 ini kita menjalani hidup kita dalam iman, dalam percaya bahwa berkat hidup kita bukan ditentukan oleh orang-orang yang jahat, yang benci, yang iri, yang merancangkan kejahatan. Berkat hidup kita ada dan ditentukan oleh tangan Tuhan sendiri. Amin saudara. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan Mordekai. Bagaimana kemenangan Mordekai terjadi? Sekali lagi jangan lupa. Pertama, percayalah bahwa hidup kita ada di dunia. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan menciptakan hidupmu dan hidup saya dengan sebuah tujuan yang agung. Amin. Yang kedua, ketika Mordekai kita lihat tidak mendapatkan satu ingatan dari raja, promosi. Tetapi apa yang terjadi? Manusia yang melupakan, Tuhan tetap mengingat. Promosi itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Promosi itu datang dari Tuhan. Wah, Mordekai naik kereta kerajaan, dikelilingi di alun-alun kota, dipuji-puji, dapat mahkota. Wah, saudara, promosi yang didapat oleh Mordekai itu datang dari Tuhan, bukan kekuatan diri. Saudara bisa bekerja, saudara bisa berusaha keras, saudara bisa menjadi orang yang rajin, baik, bagus. Saudara bisa menjadi orang yang ikut seminar, motivasi, training, ikut bagaimana mencari uang, menjadi kaya. Silakan. Tapi saya mau berkata, seluruh yang kamu lakukan, setiap yang kita sebagai jemaat lakukan, tanpa berkat daripada Tuhan, usaha kita hanya sia-sia. Amin. Itu yang terjadi. Tapi kalau Tuhan yang menentukan, tidak ada yang bisa meruntuhkan. Dan lihat bagian yang terakhir. Tuhan mengubahkan sebuah kekalahan menjadi kemenangan yang luar biasa. Di mana mulut musuh dipakai menjadi berkat atas kehidupan Mordekai. Alkitab berkata harta orang fasik, kalau Tuhan perintahkan, itu akan menjadi berkat dan mengalir kepada orang-orang benar. Amin. Saudara, oleh karena itu hari ini, maukah kita mengalami kemenangan Mordekai? Kalau engkau berkata, Tuhan, saya rindu mengalami apa yang Mordekai alamin. Saya rindu Tuhan, hari ini hidup saya, hidup yang dialami dan dikelilingi oleh orang-orang yang sulit. Saudara sedang dalam situasi yang sulit. Saudara berkata, tidak mungkin saya lepas dari persoalan ini. Tidak mungkin saya bisa menang dalam persoalan ini. Tidak mungkin saya bisa lepas dari pergumulan ini. Saudara, bagi Allah,
tidak ada yang mustahil. Saya tadi keluar pintu, saya berjalan ke sana, kalau tidak ada tulisan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Saya melihat itu. So tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya masih ingat bagaimana ketika saya sampai di Singapura di tahun 2013 kemarin, saya mendarat di sana, sampai di sana saya pergi dari Changi Airport, saya berangkat untuk meeting, saya dapat sebuah SMS. SMS tanpa nama. Dan SMS itu berkata demikian. Hebat ya, selingkuh dengan wanita lain, pergi sampai Singapura, pendeta apaan? Saudara syok gak dapat begitu? Saya dapat SMS begitu. Waduh, saya bilang, ini siapa ini? Saya coba telepon balik gak diangkat. Di SMS. Wah, saya berdoa. Saya bilang, saya tahu setiap pelayanan akan diuji dari harta, tahta, dan pria, jangan hanya wanita dong. Pria, benar Pak. Kita mengalami kondisi yang demikian. Saudara, dalam kondisi tersebut saya mulai melihat, saya mulai meraba dan membayangkan bahwa saya ngerti ini. Kira-kira yang seperti apa yang lakukan ini. Dari Singapura pulang, saya tanya ke istri saya bilang, di sana saya dapat SMS seperti ini. Istri saya berkata, saya juga dapat. Dia bilang, tapi itu orang gila, biarin. Udah kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. So tahu, kondisi demikian terus berjalan. Tiap hari diteror, tiap hari di SMS-in. Saya kumpulkan majelis gereja, saya mengajak, saya sharing, saya bilang kita perlu berdoa, ini kondisi yang tidak mudah. Dan kita minta Tuhan yang bimbing untuk persoalan ini. Kita berdoa bersama-sama. Saya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa bertindak dalam setiap cara yang demikian yang jahat, yang tidak tahu. Saudara, sampai satu titik saya sempat dalam kondisi yang mendapat sebuah nasihat dari seorang pengacara yang cukup terkenal di Jakarta. Dia berkata, Pak, kasus seperti ini jangan diamin. Saya punya hubungannya, kita cek di Polda Metro, ada teknologi, SMS itu masuk dari mana, bisa lacak titiknya di mana, orang yang di mana. Bapak seorang pendeta, tidak boleh terjadi yang seperti ini. Itu orang tidak hormat, tidak sopan. Dan ini integritas. Saya berkata, oke, saya bilang, saya ketemu. Lalu saya janji hari Jumat ketemu, masuk ke tol, saya bawa mobil menuju ke rumah pengacara tersebut. Saya tahu apa yang terjadi. Ketika saya mau sampai di tempat tersebut, turun dari tol, habis masuk terus turun di tol Ancol, dengan suara lembut, dengan cara Tuhan sendiri, bukan audible. Bukan dengan cara yang aneh, tapi satu hati ada impresi. Satu kalimat yang begitu jelas. Saya merasakan betapa damai hati saya, namun betapa saya ditempeleng oleh Tuhan. Kalimat itu berkata demikian, kamu pikir saya tidak bisa menolong kamu. Kamu pikir saya tidak sanggup untuk menolong persoalan ini. Sehingga kamu harus cari pengacara. Waduh saudara, saya pinggirkan mobil saya nangis di mobil. Saya nyembah Tuhan, saya memuji, saya menyanyi, saya nangis, Tuhan ampunin saya. Baik Tuhan, saya batalkan, saya tidak ketemu pengacara tersebut. Saya kembali Tuhan, saya kembali. Saya tahu apa yang terjadi? Saya kembali, 2 minggu kemudian Tuhan bukakan semua. Orang tersebut datang, peluk istri saya, nangis minta maaf, salamin saya, cium tangan saya minta maaf, saya sudah berbuat demikian. Tuhan balikkan semuanya. Saudara, jujur saya tidak bertindak apapun, kecuali menyerahkan dalam doa. Hari ini, mungkin di perusahaan kau mengalami orang-orang yang mengikut saingan, persoalan pergumulan. Tapi saya mau berkata, apapun yang terjadi, ketika engkau mengandalkan kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan keadaan yang buruk menjadi berkat atas hidupmu. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiam diri. Kita naikkan satu pujian. Semua baik, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Saudara, pujian ini menjadi pujian yang begitu berkesan. Ketika saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi, selama 1 semester itu setiap kali saya masuk kelas mengajar, saya mengajak seluruh mahasiswa menyanyikan pujian itu, berdoa baru memulai kelas. Saudara, saya menemukan banyak kesaksian yang lahir dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah ke lapangan. Dan ternyata pujian inilah yang Tuhan pakai menguatkan hidup saya.
So mari kita berkata, dari semula Tuhan telah tetapkan. Dan penetapan Tuhan itu ada rancangan kebaikan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, hal yang Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Sementara musik mengiringi kita dengan suara lembut memainkan pujian ini, saya rindu saudara mengangkat hati dan imanmu di hadapan Tuhan. Di saat kepalamu tertunduk, biarkanlah hatimu terangkat kepada Tuhan. Di saat matamu terpejam, biarkanlah mata imanmu memandang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kau alami dari bagian kanan, depan, sebelah kiri, dan yang di balkon. Saat ini mungkin kau berkata, Tuhan, persoalanku terlalu berat. Aku dihimpit oleh hutang. Aku udah hidup jujur, aku hidup benar. Tetapi saya diperlakukan dengan tidak benar. Dan saya harus menanggung hutang ini. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hidup dalam situasi keluarga yang begitu berat. Mungkin kau ada masalah dengan mertuamu. Kau punya pergumulan dengan orang-orang terdekatmu. Dan saat ini engkau tidak bisa memberitahukan siapapun juga apa yang kau alami dalam pernikahanmu. Maukah engkau berkata bersama dengan saya, Tuhan, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Maukah engkau berkata demikian dalam doamu? Kalau saat ini engkau mengalami pergumulan dalam kehidupan pekerjaanmu, ada orang-orang yang sedang berusaha menggeser, berusaha menjatuhkan karirmu. Engkau boleh berkata, Tuhan, aku percayakan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Atau hari-hari ini engkau menjadi orang yang dilupakan. Engkau sudah melakukan yang maksimal, namun engkau tidak dipromosikan. Percayalah, promosi itu datang dari Tuhan. Saudara, kalau engkau ada yang berkata demikian, Tuhan, apa yang disampaikan dari mimbar, aku mengalami kebenaran itu. Maukah engkau bawa hatimu yang hancur, engkau angkat tanganmu bersama dengan saya, dan kita katakan pujian ini bersama-sama. Mari. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam kasih. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dan rencana Tuhan itu ada rencana yang indah. Bukan rencana kebetulan, tapi sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, semua baik, semua baik. Amin. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Katakan semua baik. Saya minta
Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang berdolat atas setiap kami anak-anak-Mu. Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang membuka dan tidak ada manusia yang bisa menutup. Dan ketika Tuhan menutup, tidak ada manusia yang mampu membukanya. Kami sadar hidup kami tidak ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kehidupan kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Tetapi sesungguhnya hidup kami di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditabur pada siang hari ini. Kami mengarungi hidup kami hari lepas hari, baik itu dalam rumah tangga kami, baik itu berkaitan dengan bisnis usaha pekerjaan kami, baik itu berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Aktivitas kami sehari-hari, rencana-rencana kami dalam hidup ini, kami tahu ada tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai kami. Tangan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi tangan Tuhan itu nyata bagi kami yang percaya. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang mempromosikan kehidupan kami. Itu sebabnya taruh damai sejahtera Tuhan siang hari ini. Kalau ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang sedang bergumul, karena merasa awan gelap itu sedang meliputi perjalanan kehidupan, rasanya ada jalan-jalan yang buntu, tetapi pada siang hari ini kami tahu firman Tuhan sudah ditabur, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus kerjakan dalam hati kami, mampukan kami oleh pendengaran akan firman Tuhan, timbul iman kami kepada Tuhan. Nah, kami tahu ketika iman itu kami bawa kepada Tuhan, siang hari ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan sedang menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati hamba-Mu, Pak Pendeta Fu Wet Gyong yang telah menabur benih firman Tuhan. Tuhan yang memakai lebih jauh dalam tugas pengembalaan pelayanan di Jemaat Tuhan Gereja Santapan Rohani Indonesia Jakarta, dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam memberitakan benih firman Tuhan di beberapa tempat yang ada. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan ruang ibadah. Jemaat-Mu akan memasuki kembali kehidupan realita sehari-hari di luar gedung gereja ini. Kami tahu ada penyertaan Tuhan yang teguh. Ada campur tangan Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya hamba hendak menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dari anak-anak Tuhan. Pada siang hari ini, biarlah tangan Tuhan yang tidak pernah gagal, tangan Tuhan yang menggenggam setiap jemaat Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengulurkan tangan kita ke atas bersama-sama. Tuhan, ini tangan-tangan jemaat Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sebagai satu pernyataan kami tak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan setiap hari, bahkan setiap detik kehidupan kami. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima dan alami selalu janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang dicurahkan dari kasih Allah Bapa, anugerahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapannya oleh Tuhan Roh Kudus beserta saudara semuanya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.